Ya, sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berkumpul di sini sebagai satu keluarga. Jadi nanti waktu kita bernyanyi, mari kita bernyanyi dengan segenap hati kita. Kalaupun harus bergoyang, bergoyang aja, namanya juga memuji Tuhan karena kita adalah satu keluarga. Dan saya berharap yang di online jangan menonton, karena kalian juga diminta untuk ikut bernyanyi karena kita bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Saya ingin kita mengajak kita untuk bangkit berdiri, bertegur sapa dong di kanan kiri, kan kita keluarga. Bilang satu sama lain, selamat pagi, saya mengasihi kamu, Tuhan Yesus memberkati, God is good. Di depan, di belakang, we are a family of Christ. Untuk om, tante, bapak, ibu yang baru pertama kali datang, saya mengucapkan selamat datang, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di ibadah Minggu pagi hari Gereja Kristus di Indonesia. Silakan duduk. Welcome. Saya lihat ada Tim, is your mom and dad? Oh wow, welcome sir, ma'am. Oke, mari kita duduk. Mari kita buka ibadah kita dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh bersyukur Bapa, karena Engkau sungguh-sungguh baik. Kau menyertai kami sepanjang minggu. Dan biarlah Tuhan, pada kesempatan minggu pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama berkumpul sebagai satu keluarga, as a one family. Kita mau memuji dan memuliakan Engkau. Saat kita bernyanyi, kami ingin bernyanyi dengan segenap hati, karena kami ingin bernyanyi hanya untuk Engkau. Saat kita sebentar lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan, bantu kami Tuhan semuanya untuk hanya fokus kepada firman-Mu. Dan kita dapat mendengar firman Tuhan, dapat betul-betul mendapatkan semangat kembali, sehingga kehidupan kita semakin mirip dengan Engkau. Kita pulang dari tempat ini menjadi orang yang berubah, orang yang penuh semangat mau melakukan kehendak Engkau. Mohon maaf Bapak, Bapak Ibu, Brother Sister kami ya. mohon kiranya Engkau menyertai ibadah minggu siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Melalui pujian kita naikkan persembahan kita kepada-Nya. Mari kita bernyanyi dari hati kita untuk Tuhan. Ku bawa kepadamu
Brothers and Sister, lagu selanjutnya yang kita akan nyanyikan ini cukup spesial bagi saya. Mungkin beberapa di sini belum tahu, tapi gerakan gereja ini di Indonesia itu berasal dari tahun 90 ya di Jakarta. Dan dari tahun itu sampai tahun 2005 kita setiap minggu tuh nggak ada gedung yang tetap. Kita pindah-pindah gerejanya dari gedung Bapindo, terus ada juga gedung KONI, gedung Dharmala. Sampai akhir pada tahun 2005 itu kita baru dapat gedung ini. Dan dari tahun itu sampai sekarang Tuhan memberkati kita. Kita bisa punya gedung yang layak untuk kita mengadakan ibadah. Dan saya ingat waktu itu saya masih umur kurang lebih 12 tahun. Pertama kali ibadah dilakukan di gedung ini di minggu pertama. Ini salah satu lagu yang dinyanyikan. Lagu ini dikarang oleh saudari kita, saudari Rita Silalahi, Tante Rita. Dan lagu ini mengisahkan tentang perjuangan, pergerakan kita, penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan misi kita dalam penginjilan. Lagu ini berjudul Mataku Telah Melihat Kemuliaan.
Pujilah nama Tuhan kita. Brothers and sisters, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah dari Pendeta Harlem. Sebelum itu, seperti yang tadi Bapak saya lakukan, mari kita coba kasih salam ke kiri dan kanan lagi. Kita kasih hak, kita kasih fist bump, kita kasih salam. Katakan selamat hari Minggu. Nice to meet you. Welcome to the church. Sebelum kita menyanyikan satu buah lagu lagi. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. Sekali lagi. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. Mari kita puji nama Tuhan kita. Tinggikan namanya yang kudus, tinggikan nama yang besar. Ayo jemaat, tepuk tangan bersama-sama. Come on. Call upon the Lord. We'll call upon the Lord. Who is worthy to be praised? Shall I be saved from my enemy? Sekali lagi. We'll call upon the Lord. We'll call upon the Lord. Who is worthy to be praised? Shall I be saved from my enemy? I will call upon the Lord. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. Mari kita puji terus namanya. Call upon the Lord. We'll call upon the Lord. Who is worthy to be praised? Shall I be saved from my enemy? I will call upon the Lord. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. I know The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. Oke, jemaat ya kali ini ya. Are you guys ready? 1, 2, 3, 4. The Lord. I know the Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord
Selamat pagi semuanya, mari kita berterima kasih kepada adik-adik kita. Siapa di sini yang tadi menangis waktu nyanyi lagu Mataku Telah Melek Kemuliaan ya? Saya lihat yang nangis ini yang sudah mulai tua-tua ya. Memang kita ketika makin tua makin sentimental kita. Ya, karena saya tahu dulu Rebi waktu muda, waduh nakal sekali. Tapi makin tua dia makin mellow gitu ya. Sangat bangga sekali kita memang bulan ini fokus kepada topik entrusted, di mana Tuhan mempercayakan kepada kita apa yang sangat berharga, dan bagaimana Tuhan nggak mau kita cuma di diri kita sendiri, tapi kita juga bisa pass it on kepada generasi berikut. Dan hari ini kita lihat anak-anak, adik-adik kita sangat bangga. Saya lihat mereka masih kecil sekarang, mereka muji Tuhan. Luar biasa, Tuhan sangat baik. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih. Kita bersyukur. Karena hidup kami ini punya tujuan Tuhan. Our life has a purpose. Dan kita bersyukur Tuhan bahwa Engkau menyertai kita semua di sini di tengah kelemahan kami. Di mana kebodohan kami Tuhan, Engkau tetap berkarya. Dan kami bersyukur untuk kuat kuasa, untuk kasih karunia yang Engkau terus menerus berikan kepada kami. Tuhan Engkau sangat baik. Bantu supaya bulan ini bersama-sama sebagai jemaat, kami semua di sini bisa melihat betapa berharganya Injil yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Biarkanlah Tuhan Injil itu bisa kami pass it on kepada generasi-generasi berikut. Supaya Tuhan kabar baik tentang Engkau bisa tersebar di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kami bersyukur Tuhan akan penyertaan Engkau, sertai hamba-Mu dan bawa firman pagi hari ini. Bantu supaya kami punya hati, punya pikiran Tuhan yang haus akan kebenaran firman Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan ini kita kembali akan belajar tentang entrusted, dan pelajaran saya hari ini judulnya adalah entrusted with the gospel. Nah, saya masih ingat sewaktu Fania berdiri di depan saya, ini sekitar 29 tahun yang lalu, dan saya sangat senang. Fania sangat cantik, berseri-seri, dan waktu itu kita mengucapkan janji nikah kita. Dan saya ingat waktu itu saya malu. Saya memang orangnya agak pemalu. Cuma kadang-kadang malu-maluin aja ya. Cuman saya masih ingat momen itu satu sukacita karena saya akan menikahi seseorang yang saya cintai. Tapi juga pada saat yang sama saya mempunyai satu beban tanggung jawab. Saya masih ingat lihat mata orang tuanya, Fania. Dan saya lihat ini adalah anak yang mereka kasihi dan sayangi, dan mereka rawat dari kecil. Dan saat itu mereka pass it on. Menyerahkannya kepada saya. Dan mereka entrust Fania kepada saya. Itu ada beban satu tanggung jawab yang besar. Dan saya masih ingat waktu saya membuat janji bahwa kita akan hidup sehidup semati. Betul ya? Waktu lagi sakit maupun sehat. Waktu lagi mau miskin maupun kaya. Waktu saya ucapkan janji itu, saya tahu saya berjanji di hadapan Tuhan dan di berhadapan orang-orang. Saya tahu bahwa saya penuh sukacita, saya senang, tetapi ada satu beban tentang kepercayaan itu. Nah, saya masih ingat waktu anak saya lahir, Tasya yang pertama lahir, 3 jam sesudah itu, kebanyakan kita sudah tahu dia mengalami semi koma, jantungnya ada masalah. Dan saya masih ingat waktu itu saya bicara kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, itu 2 kali 24 jam saya bergumul, saya nggak tidur 2 hari itu. Saya bergumul dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau bisa ambil nyawa saya, jangan anak saya. Itu pertama kali saya doa, pertama kali saya bisa merasakan yang namanya saya rela mati demi anak saya hidup, mending ambil saya. Sukacita saya lihat anak saya lahir, tapi juga ada beban karena itu satu tanggung jawab.
Bagi kita di sini orang tua, kamu mengerti apa maksud saya di sini. Dan saya masih ingat waktu saya menggendong Tasya pertama sekali. Saya takut nanti lehernya patah. Ya, saya anak paling bungsu, jadi nggak terbiasa gendong bayi. Tapi waktu saya gendong itu saya takut, karena saya tahu ini adalah satu tanggung jawab dan itu satu kepercayaan. Dan saya masih ingat dari Tasya dan Atina kecil, saya pastikan bahwa betul-betul kepercayaan yang Tuhan berikan itu betul-betul saya lakukan. Tugas saya, bagian saya sebagai seorang bapak. Itu satu trust. Dan saya percaya kita sebagai orang tua, kita di sini mau memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Tapi hari ini saya nggak bicara tentang kamu di-entrust oleh Tuhan dengan spouse kamu, pasangan kamu. Saya juga nggak bicara hari ini tentang kamu di-entrust Tuhan akan anak-anak kamu. Hari ini saya bicara sesuatu yang jauh lebih hebat lagi, yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih kabar baik lagi, yang namanya Injil atau Gospel itu. Pertanyaannya, saudara-saudari sadar enggak? Aware enggak? Radar kita on enggak? Bahwa kalau kita menyebut diri kita seorang pengikut Yesus, Tuhan entrust kita dengan Injil Dia. Itu satu kehormatan loh. Saya tanya, kalau Anda dipercaya sesuatu, Anda semangat enggak? Dan bayangkan Injil Tuhan yang kita tahu di Alkitab yang paling berharga, inilah kuasa yang bisa ubahkan seluruh dunia. Ini adalah kabar baik dari semua kabar baik yang terbaik yang ada. Ini dipercayakan kepada Anda dan saya. Pertanyaannya sekarang, do you feel honored? Do you feel this is a privilege? Do you really take this seriously? Betul-betul kita jaga itu sebagai hal yang jauh lebih daripada kita jaga anak kita. Karena inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam surat dia di buku 2 Timotius. Dia tulis surat yang sangat personal karena ini adalah saat terakhir dia. Dia di penjara dan dia tahu waktu dia nggak lama lagi. Dan kalau kita tahu waktu kita nggak lama lagi, kita akan tulis sesuatu yang paling penting, yang paling berharga. Dan kalau kita sama-sama baca di 2 Timotius 1 ayat 8. Dari sini kita belajar bahwa Injil itu ada paketnya. Sama seperti saya menikahi Fania, ada paketnya. Saya nggak bisa bilang saya maunya Fania, tapi paketnya saya nggak mau. Saya nggak bisa katakan saya mau anak saya kalau ininya aja, baiknya aja, kabar baiknya aja, good newsnya aja, tapi paketnya saya nggak mau. Paulus jelaskan dan ingatkan Timotius, bahwa kalau saya percayakan kamu, kalau Tuhan percayakan kamu Injil, if I entrust you with the gospel, then there's a package. Nah, paketnya apa? Di ayat 8 dia bilang, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. That is the gospel. Kita lihat akhirnya Injil mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. We all want that. That's the good news. Mematahkan kuasa maut. Orang paling takut mati. Nggak ada dari orang hidup dunia ini yang bisa bilang saya nggak akan mati. Semua kita pasti mati. Tapi katakan Injil mengalahkan kuasa maut. Dan bukan hanya itu. Dia mendatangkan hidup. Yang nggak dapat binasa. Gila nggak? Hari ini kita hidup kita tahu, bisa binasa. Tapi hari ini karena Injil, bagi kita orang yang percaya, kita hidup. Dan kalaupun kita mati secara fisik, kita nggak bisa binasa, karena kita hidup untuk kekekalan.
Ini nggak ada yang namanya cuma sementara. Hari ini orang excited, dapat ini sedikit. Wah, itu hanya sementara, besok bisa hilang. Ini yang kita dapat, nggak bisa hilang. That's why gospel is a good news. Tapi ada paketnya apa? Paulus bilang, janganlah malu dan siaplah menderita. Kalau kamu dan saya tahu tentang Injil, gak bisa kamu bilang, saya suka Injilnya, tapi saya gak mau menderita untuk Injil ini. Gak bisa. Gak bisa saya bilang, saya mau istri saya, tapi saya gak mau paketnya. Saya gak mau sakitnya. Saya gak mau yang buat saya gak enak. Saya suka, saya mau punya anak, tapi saya nggak mau anak yang bandel. Saya nggak mau anak saya nyusahin saya. Nggak bisa. The gospel. Itu kabar baik. Tapi Tuhan katakan, kamu akan dipermalukan. Karena Injil lah Paulus dipenjara. Dan kenapa Paulus tuliskan ini kepada Timotius? Karena dia tahu Timotius dari dia muda. Sekarang Paulus menjelang akhir hidupnya, ini sudah 30 tahun dia dalam pelayanan, dia kenal Timotius. Dan dia Timotius mulai banyak takut. Dia cinta Tuhan tapi dia takut, dia malu. Kalau orang datang kepada Timotius, Timotius, gimana kabar kamu sendiri? Oh bagus. Gimana gerejamu? Ya oke, bagus. Gimana pelayananmu? Oke, bagus. Bagus, kita lakukan ini. Oke, gimana? Di mana sih Paulus sekarang? Dia malu bahkan bilang Paulus di penjara. Karena Paulus saat itu di penjara, berita yang orang dengar, dia di penjara karena kriminal. Itu adalah berita yang tersebar. Orang yang kenal dia baru tahu, dia di penjara karena Injil. Karena Injil Kristus. Tetapi yang didengar kriminal, malu. Saya masih ingat waktu saya baru menjadi pendeta. Saya malu ngomong ke teman saya pendeta. Malu. Kalau bilang saya konsultan, saya bos. Oh, tapi pendeta malu. Sama teman-teman saya bisa menginjili, bisa beritakan Injil kepada teman saya. Tapi teman yang saya kenal dari kecil, malu. Karena ada yang bilang, lu kok jadi bego? Lu kok jadi begini, sekolah tinggi-tinggi kok begini? Malu. Saya bertanya, berapa banyak dari kita hari ini, kita 1 minggu terakhir aja, kita malu akan Injil. Kita nggak perlu disuruh menginjil, nggak usah. Kalau kita bangga, kita tahu itu kabar baik, nggak usah ada orang, nggak ada yang bisa nyentop kita. Tapi mengapa ketika when it comes to gospel, kita itu cenderungnya reserve. Kita cenderung lebih suka bicara tentang berkat, kita cenderung bisa bicara tentang, wah ini loh, si ini loh. Kita lebih bangga cerita tentang teman kita, lebih bangga cerita tentang itu lebih daripada Injil itu sendiri. Mungkinkah kita malu? Mungkin nggak kita di sini takut dipersecute, dianiaya oleh orang? 2 Timotius 3 katakan, ayat 12. Whoever wants to live a godly life will be persecuted. Barang siapa yang betul-betul mau hidup yang betul-betul rohani, yang betul-betul mau righteous, mau godly life, akan dianiaya. Itu sudah pasti, itu Tuhan katakan itu. Saya mau tanya hari ini, when was the last time you are persecuted? Because you live a godly life. Kita mau punya integritas. Ada kejadian, berapa bulan lalu, saya didatangi oleh orang katakan, tapi dia ngomongin lo, dia jelekin lo, lu iniin aja. Saya bilang enggak, Tuhan tahu mana yang benar. Lu kok jadi bego begitu? Orang bilang kita bego karena kita nggak nyerang orang. Orang akan bilang, lu kok jadi lemah begitu?
Apa yang kita lakukan sangat berbeda dengan apa nalar dunia katakan. Kenapa lu nggak ambil aja itu uang, itu kan kesempatan. Lu mulai dibuat rasionalisasi tentang dosa. Tapi kita bilang, enggak, tapi saya mau punya integritas. Dan orang bilang, bego lu, makanya lu begini terus. Dunia akan anggap kita aneh. It's very foreign to the world. Cara kita hidup, cara kita berpikir. Cara kita bergaul, kita gaul dengan orang. Saya masih ingat, saya tiba-tiba bergaul satu hari dengan tukang becak. Saya duduk tukang becak. Keluarga kita sendiri katakan, kenapa lu jadi begitu? Karena dunia mengatakan, lu gaul sama siapa? Lu jadi seperti itu. Kita gaul dengan orang yang kita nggak besar dengan begitu, bukan lingkungan yang kita seperti begitu. Tiba-tiba kita mulai gaul, dan tiba-tiba bahkan mungkin keluarga kita sendiri question siapa kita di sini. Kamu malu tentang saudara-saudari di sini? Ini yang Paulus mau addresskan. Dan kalau kita tahu kata malu dan kata menderita itu muncul 14 kali. Hanya di buku yang cuma 4 pasal ini. Berarti ini menjadi sentralnya, ini menjadi fokusnya. Jadi waktu kita baca buku ini, kita harus bisa lihat bahwa yang Paulus lagi bicara sama Timotius adalah dia entrusted Timotius dengan Injil ini. Dia entrusted kita orang-orang percaya dengan Injil ini. Dan kita tidak boleh malu. Dan kita di sini harus siap menderita karena kabar baik ini. Itu intinya. Nah, pertanyaan sekarang, oke, saya sudah siap. Saya mau siap menderita. Saya sekarang siap malu untuk itu. Dan saya akan berani menyebarkan Injil itu kemana saja. Tapi apa yang dibutuhkan? Ini adalah 3 hal yang kita butuhkan. There are 3 things that we need. Yang pertama adalah the gift. The gift. Ada kasih, ada karunia. The gift of the Spirit. Ada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita di sini, yang kita lahir baru, kita menjadi murid, Tuhan berikan itu. Waktu kamu dibaptis, Tuhan berikan itu. Dan dia bilang, sekarang hadiah itu udah ada sama kamu. Dan kamu harus jangan lalai dengan itu. Kalau kamu terima hadiah, jangan cuma kamu ambil hadiah, udah kamu taruh di gudang, jangan. Itu hadiah itu harus kamu pergunakan semaksimal mungkin. Apalagi hadiah karunia rohani dari Tuhan. Yang Tuhan specifically kasih kepada setiap kita di sini orang yang percaya. Kamu tahu nggak hadiah apa yang Tuhan berikan secara spesifik kepada kamu? Yang kita tahu Tuhan bilang adalah untuk membangun jemaat. Jadi ada di antara kita di sini dikasih karunia untuk memimpin, ada dikasih karunia untuk menghibur, ada di sini karunia untuk betul-betul bisa menyegarkan orang lain, ada yang punya karunia untuk bisa bedakan mana yang jahat, mana yang tidak, bisa lihat dengan jelas. Kita bisa lihat di Alkitab buku Roma, di buku 1 Korintus bicara tentang itu, buku Petrus bicara tentang itu. Ada the gift yang Tuhan kasih. Tapi apa yang kita lakukan dengan gift itu? Dia bilang, kamu perlu bisa fan the flame. Supaya gift itu betul-betul bisa berkobar. Dan kalau itu berkobar, kamu akan lihat, kamu akan berani menderita untuk Injil. Dan kamu tidak akan malu tentang Injil itu. Itu 2 Timotius 1 bicara tentang itu. Dan di ayat 6 dikatakan, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, karena kamu mengobarkan gift itu, karunia itu, maka kamu janganlah malu. Kamu lihat kata-kata sambung itu. Karena itulah kamu harus mengobarkan kasih karunia itu. Sebab Allah sudah berikan kepada kamu. Jadi karena Tuhan sudah berikan gift itu, maka kamu jangan malu bersaksi dan kamu siap untuk menderita. Jadi jangan kita berpikir ya, bos,
Gini, saya udah lama jadi murid, saya lihat hari ini, bukan berarti kalau orang badannya gede, bertatuan, berarti dia berani menderita. Enggak. Jangan pikir kalau orang karakternya, dia memang personality-nya kayaknya memang, wow, berani nyala orang, dia berani itu, berarti dia itu berani malu untuk Injil. Enggak. Karena kita suka melihat orang dari sisi personality dia, kita lihat orang dari sisi kekar badannya macho atau tidak, bukan. Saya ada lihat sister yang sangat lembut, pendiam pemalu, yang berani beritakan Injil dibandingkan brother yang ada tato dan semangat. Kelihatannya dari luar. Karena bukan itu. Bukti dari seseorang bisa siap menderita dan juga siap malu untuk Injil adalah karena dia senantiasa mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Ngerti nggak maksudnya di sini? Sayang ya, kalau kita di rumah dikasih kulkas tapi nggak pakai. Sayang nggak kita di sini punya setrikaan, tapi kita mau gosok baju kita pakai tangan. Sayang ya, kita bilang apa kalau orang pakai tangan sedangkan udah ada setrikaan, dapat hadiah setrikaan. Nggak dipakai. Yang kita kobarkan ini adalah gift yang Tuhan sudah berikan. Do you know your gift? Dan kamu harus fan, harus terus kipas sampai dia berkobar. Dan dia bilang, karunia yang diberikan itu bukan karunia roh ketakutan, bukan. Tetapi itu adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban. It's a power, love, and self-control. Jadi saya lihat hidup saya, kalau hidup saya nggak ada powernya, nggak ada love-nya, nggak ada self-control. Ini memang bukan spirit Tuhan, karena itu Tuhan sudah berikan, itu deposit yang Tuhan berikan. Seperti kalau kita kulkas, kita mau kulkas untuk dingin. Tapi waktu kita taruh barang kita ke sana, dan setelah 2 hari, 3 hari, seminggu nggak dingin-dingin, itu sudah salah fungsinya. Kita mau nyetrika, tapi waktu kita lagi nyetrika, kok kayaknya nggak ada panas, kok kayaknya dingin, itu bukan setrika. Karena setrika tidak dibuat untuk itu. The spirit yang Tuhan kasih kepada kamu dan saya adalah the spirit of power, love, and self-control. Kekuatan, power, yes. Artinya, ya saya punya masalah di dalam pernikahan saya. But you know what? There's a power. Sehingga berapa bermasalahnya pun pernikahan kamu, seberapa bermasalahnya kamu hubungan kamu dengan anak kamu, it is powerful, it will change that. Kalau enggak, ya mungkin tidak kobarkan itu. Karena saya lihat orang yang kobarkan gift itu, saya lihat orang itu betul-betul bisa nyata kelihatan hidupnya. Ada power, ada love yang di luar dari kemungkinan, dari apa yang kita pernah tahu tentang orang itu. Kok dia bisa mengasihi orang yang kayak beginian ini? Ketika ada angin badai apapun terjadi, kok dia itu tetap punya self control. Dia bukan orang jadi maki, balik lagi karakter lamanya. Bukan, dia tetap punya self control. Itu adalah roh yang Tuhan berikan, tetapi harus kita terus kipas. Harus terus kita kobarkan. Mengerti nggak maksud di sini? Dia bilang 1 Timotius 4, satu surat. Surat pertama yang tuliskan waktu itu Paulus masih bebas. Surat kedua dia di penjara. Dia tuliskan, dia bilang, janganlah engkau lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Dia senantiasa ingatkan. Kenapa? Karena the gift is very important. Jangan kita di sini sibuk pelayanan, jangan kita di sini sibuk jadi orang baik. But one thing yang kita forget, kita lalai untuk bisa kobarkan the gift yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau memang Tuhan berikan kepada kamu gift untuk bisa betul-betul memimpin, kobarkan itu, mimpin, terus dipakai Tuhan lebih. Kalau memang Tuhan kasih kamu the gift of faith, punya iman, berikan. Saya pernah cerita kepada kalian bahwa waktu saya menjadi Kristen muda, saya masih ingat ikut dalam satu grup kecil. Terus sesudah itu pemimpin dan orang yang bimbing saya mulai panggil saya dan bilang, coba kamu kasih pelajaran in the next PDA-nya, Bible Talk. Saya siapkan, sesudah itu saya mulai bawakan. Setelah selesai bawakan, saya pikir kacau ini. Kamu tahu ya, kamu bawakan pertama, kamu kacau bingung, nggak tahu mau apa.
Selesai dia tarik saya, dia kasih saya nasihat, perbaiki. Terus dia bilang, kamu kayaknya punya gift of teaching. Saya bilang, enggak, saya enggak bisa begituan. Saya kalau ini bisa, tapi saya enggak bisa ngajar. Dia bilang, I think you have the gift of teaching. Sesudah itu saya tahu fast forward berapa minggu sesudah itu, saya mulai spend time dengan banyak orang lemah. Sampai saya mulai bingung, kenapa dikasih orang lemah terus. Terus saya lihat, saya mulai bicara pembimbing saya, boleh nggak saya spend time dengan orang yang semangat? Jangan dikasih orang lemah terus. Terus dia bilang, bro, I think you have the gift of faith. Saya bilang, lu jangan ngada-ngada lu. Gue mulai capek juga nih kan gitu kan. Dia bilang, maybe, why don't you pray tentang itu? Dan kamu coba pikir kamu doang. Kamu harus discover the gift yang Tuhan kasih padamu. Dan kamu harus kobarkan, kembangkan itu. Dan itu adalah 2 gift pertama. Waktu saya yang Kristen, saya fokuskan. Saya bangun pagi, saya berdoa sama Tuhan. Saya mulai lihat firman Tuhan, pelajari, renungkan firman Tuhan. Tiba-tiba saya mulai lihat Alkitab kok kayaknya nyambung. Saya dari dulu nggak pernah lihat Alkitab nyambung. Itu obat tidur saya. Kalau nggak bisa tidur, saya baca Alkitab, saya tertidur. Kan gitu dulu ya. Tiba-tiba saya mulai lihat, kok bisanya ada polanya, ada bisa lihat ini. Saya mulai lihat. Itu, saya sadar satu hari ini adalah kasih. Ini adalah karunia dari Tuhan. This is a gift from God. Waktu saya lahir, rohani Tuhan berikan itu. Sesudah itu Tuhan nyatakan kepada saya, karena saya mulai lihat, hidup saya sehari-hari dipenuhi dengan orang lemah. Kasih ini, tapi habis spend time dia bilang, bro, tapi saya dapat iman, saya dapat encouragement, saya bisa ini. Saya mulai lihat itu. Dan kamu tahu sampai hari ini. Tiap hari saya ketemu dan dikasih kasus-kasus orang bermasalah. Tapi menariknya, karena ini adalah dari Tuhan, bukan dari sayanya. Kamu itu nggak capek-capek. Ngerti nggak maksudnya di sini? Itulah dari Tuhan. Kalau saya punya opsi pilihan sendiri, saya nggak mau itu. Tetapi kalau itu dari Tuhan, saya harus kobarkan itu. Gak bisa saya cuma biarkan hanya dikasih Tuhan segitu. Saya harus kobarkan itu. Sehingga betul-betul ini bisa terjadi dalam hidup saya. Sekarang pertanyaannya, what is the gift that God give to you? Kalau kamu ada waktu, kamu baca di 2 Timotius 1. Bahkan di buku 1 Timotius, Paulus katakan, saya ingat waktu kamu terima itu di atas saya taruh tangan saya kepada kamu. Kemudian di satu kesempatan dia juga bilang, Timotius, kamu diangkat menjadi evangelist, di mana panatua, di elders juga lay hands on you. Saya masih ingat, orang yang pernah lay hands on my head adalah orang tua saya. Gak pernah dalam hidup saya ada orang gini. Kalau dulu ada orang kasih gitu, saya tepokin. Kurang ngajar kamu, saya bilang. Kamu tahu, waktu saya lagi dibaptis, orang taruh tangannya mereka baptis saya, itu adalah kali pertama di luar orang tua saya, orang taruh tangan mereka di kepala saya. Paulus ingatkan Timotius, kamu ingat Timotius, waktu kamu lahir baru, I lay hands on you. Nah, saya masih ingat kali kedua adalah waktu saya diangkat menjadi penginjil tahun 1996. Di mana datang penginjil yang lain, datang, kemudian mereka doakan saya, kemudian mereka lay hands on me. Tapi itu adalah khusus untuk specific ministry, yaitu menjadi seorang penginjil. Jangan ambil itu sebagai satu upacara. Bukan. There is something that God works in an amazing way. Jangan waktu kamu dibaptis itu kamu pikir itu adalah biasa. Waktu kamu dibaptis, kamu di Roh Kudus tinggal bersama kamu. Kamu diberikan the gift of the Holy Spirit. Untuk apa? Untuk bisa secara efektif mengabarkan Injil kepada orang. Supaya kita tidak takut dan kita tidak malu. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita benar. Dan Paulus harus ingatkan kepada Timotius tentang itu supaya dia jangan lupa. Kamu tahu, roh yang tadi saya sudah bicarakan, roh itu bukan roh biasa-biasa, bukan roh ketakutan. Roh yang penuh dengan kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Nah, waktu Tuhan kasih itu mungkin seperti begitu, tetapi kita harus lakukan bagian kita. Di mana kita betul-betul kobarkan itu. Kita siap suffer for the gospel. Dan gimana membentuk saya untuk bisa suffer for the gospel? Gimana saya bisa siap menderita dengan saya sok-sokan? Ikut-ikut misi, siap mati, pergi ke daerah radikal. Bukan itu. Simple, everyday,
Fan the flame, the gift of God yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. You fan the flame. Kita nggak perlu ada orang yang bilang gue rela mati untuk Kristus, tapi sehari-harinya dia nggak bisa mengobarkan dan menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Simple, don't think kalau ikut Tuhan itu berarti, harus kayak gini. No, every simple small thing yang kamu lakukan setiap hari. Kamu kobarkan itu. Nah sekarang kamu kobarkan apa kalau kamu sendiri nggak tahu karunianya apa? Kamu harus tahu dulu. Tapi kalau kamu udah tahu, kamu harus terus kobarkan, terus pakai, terus exercise, terus pakai. Kamu akan lihat yang Tuhan kasih itu betul-betul powerful. It's very loving. And it's full of self-control. Kamu harus tahu itu. Amen? 2 Timotius 1 ayat 16 ini adalah contoh 4 ayat. Di mana ini bukan hanya Paulus. Jadi kalau kamu baca buku 2 Timotius, jangan kamu pikir ini kan buku ini adalah surat untuk Timotius. Berarti untuk Timotius, bukan untuk saya. Bukan. Kamu perhatikan kata-kata di sana. Dia ada pakai kata you, Timotius, Timothy. Tapi dia ada pakai kata I, Paulus. Tapi juga dia ada pakai kata we itu. Jadi perhatikan kalau ada kata we berarti itu untuk kita, bukan hanya untuk spesifik untuk mereka. Ngerti nggak maksudnya di sini? Dan ini adalah contoh bahwa menderita itu Paulus nggak bicara cuma untuk dia dan Timotius. Dia juga bicara, ada seorang saudara namanya Onesiphorus. 2 Timotius 1 ayat 16. Onesiphorus sendiri dia tidak malu. Dia nggak malu. Orang malu akan Paulus, malu akan Injil. Dia tidak malu, bahkan dia datangin ke penjara itu. Sedangkan ada banyak saudara-saudara lain tinggalkan Paulus, merasa malu akan Paulus. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita. 2 Timotius 2 ayat 9, karena pemberitaan Injil lah aku menderita. Kamu lihat, 14 kali bicara tentang itu. Jadi, you have no option. Kecuali kamu sendiri tidak mau hidup sebagai murid Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 9, 10 katakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Amin. Jadi saya nggak usah jadi begitu beban sampai pikir, waduh gue kalau harus fan the flame terus gimana, gue capek dong. Dia bilang tenang. Yang nyelamatin kamu siapa? Ingat, yang nyelamatin kamu siapa? Tuhan Yesus. Kamu nyelamatin diri kamu sendiri? Enggak, oke. Yang memberikan kamu gift itu siapa? Tuhan. Kamu dapatin gift itu sendiri? Enggak. Lu minta-minta juga enggak. Tuhan yang bebas berikan itu. Tuhan yang distribusikan itu kepada kamu. Jadi it's about God. Jangan kamu akhirnya take all the burden ke kamu sendiri. Dia bilang enggak, ini pekerjaan Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. It's according to God's purpose and His grace. Not according to what you want, your hard work. It's according to His purpose and His grace. Dia bilang yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Maksudnya dari sebelum ada Bapa yang dunia belum diciptakan, Tuhan sudah punya maksud itu. Yes. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangi hidup yang tidak dapat binasa. Kenapa saya mau bicarakan ini? Karena ada di antara kita di sini bicara, the reason saya tidak mau semangat, karena kalau saya nanti semangat, saya tahu saya akan capek, saya harus berkorban waktu, saya berkorban ini. Jadi belum mulai udah mulai hitung-hitungan. Kamu dan saya diselamatkan, Yesus nggak ada hitung-hitungan. Karena dia tahu kamu dan saya nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Makanya dia lay down his life. Bahkan sebelum kamu dan saya cinta dia. Sebelum kamu dan saya ambil keputusan kita mau ikut kamu, jadikan kamu Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum itu dia udah mati. Tuhan itu nggak ada hitung-hitungannya dengan kamu dan saya. Tuhan berikan gift itu, karunia roh itu kepada kamu yang begitu luar biasa. Siapa yang nggak mau power? Siapa yang tidak mau love itu? Siapa yang tidak mau self control? The whole world mau itu, tapi Tuhan berikan kepada kamu.
Did you earn it? Kamu dapatin itu karena kamu begitu hebat? Tidak. God give it to you. Karena itu adalah purpose dia. Dan itu adalah grace dia berikan kepada kita. Jadi supaya kita di sini jangan akhirnya terbeban. Dan akhirnya ketika kita kobarkan dan kelihatan hasilnya hebat, terus kita disombong. Jangan. Jangan juga kita di sini kobarkan, tapi kemudian kita hadapi banyak tantangan, terus kita bilang, gua capek lah, gua nggak mau. Jangan. Because the gift is from God. Saya mau bicara ini karena sering sekali kita sering berdebat tentang masalah ini karena iman atau karena ini adalah karena kerja, perbuatan. Saya sering ketemu dengan orang yang suka debat tentang itu. Dan mereka suka debat ini karena sebenarnya mereka nggak mau jadi murid Tuhan karena nggak mau tobat karena itu aja. Nah, ada nggak orang nggak ngerti? Betul. Kalau ada orang nggak ngerti, kita jelasin. Tetapi ayat ini menjelaskan, kamu ngapain debat tentang iman dan perbuatan? Sedangkan kamu udah tahu, kalau kamu yang nyelamatin itu Tuhan, itu bukan perbuatan kamu. You're supposed to know. Yang Tuhan lagi bicarakan jangan ini. Faith and works is a package. Kalau kamu beriman, kamu tahu Tuhan selamatin kamu, ya berarti kamu mengasihi dia. Jadi kamu melakukan itu karena apa? Karena iman kamu. Iman tanpa perbuatan itu omong kosong namanya. Jadi iman dan perbuatan itu adalah satu paket. Nggak usah bilang ini iman, ini perbuatan. Kamu beriman atau perbuatan. Kamu bergantung pada iman atau bergantung pada perbuatan. Bukan itu. Karena iman dan perbuatan satu paket. Timotius tahu, kalau saya beriman berarti saya harus lakukan perbuatan itu. Saya harus kobarkan itu. Tapi jangan lupa kontrasnya. Kenapa dia bisa lakukan itu? Kenapa Timotius bisa terus-menerus kobarkan itu? Kenapa Paulus bisa terus-menerus kobarkan itu? Karena this is God's purpose and God's grace. God's purpose sebelum zaman apapun bermula. Dan God's grace yang sudah ada terus-menerus. Inilah yang membuat Timotius bisa terus beriman dan terus berbuat. Terus kobarkan itu. Jadi sekarang, kalau saya tidak bisa kobarkan itu, berarti something is wrong. Jangan-jangan Tuhan nggak ada. Ini bukan purpose-nya Tuhan, dan itu bukan grace-nya Tuhan. Saya nggak bisa tolak itu, karena bagi saya, knowing God, I know His purpose, luar biasa. I know His grace, terus menerus. Dan itulah yang membuat kenapa setiap hari saya mau kobarkan, fan the flame. Pakai. Capek nggak visi? Capek. Tapi iya bisa karena Injil adalah kabar baik. Capek nggak saya berkeluarga? Capek nggak saya punya anak yang harus saya rawat besar? Iya. Tetapi kalau saya dipercaya oleh anak saya dan saya mau capek, kenapa saya dipercaya Injil dan saya tidak mau capek dan menderita untuk Injil? Nggak ada cara lain. You have to fan the flame. Tapi itu bukan dengan kekuatan kamu. Tetapi itu karena the purpose of God dan grace of God. Itu yang enable kamu untuk terus, dan terus. Kenapa kita di sini nggak mau menderita untuk Injil? Kita banyak hitung-hitungan. Gua kasih, kita bahkan ukur waktu kita ukur tenaga kita. Gua kasih segini aja deh. Karena kalau gua terlalu semangat, nanti gua diminta kasih tanggung jawab lebih. Mendingan gua agak-agak semangat dikit. Kenapa when it comes to our job, our career, kita nggak begitu? When we come to the gospel, attitude kita begitu. Yang kedua saya mau bicara, the grace. Yang bisa membuat kita untuk bisa melihat gospel sebagai kabar baik. Dan juga siap malu untuk gospel atau Injil itu. Dan siap juga kita menderita adalah karena gift of God dan kita harus fan the flame. Yang kedua adalah karena grace of God. Itu yang membuat kita bisa fight the good fight. Kita akan terus. Dan kata yang dipakai adalah fight. Tapi ingat, fight-nya bukan adu mulut,
adu gosip, kemudian fight-nya itu berantem, nyakitin orang, bukan fight jenis itu. Dia akan jelaskan dengan sangat jelas. Dia katakan di 2 Timotius 1 ayat 12. Dia bilang, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tapi aku tidak malu. Karena apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Because I know whom I believe. Dia nggak bilang because I know what I believe. But I know the person whom I believe. Siapa saya percaya. Ini sangat penting. Karena hari ini kamu akan sangat capek untuk jadi seorang Kristen yang terus on the edge. Terus mau fan the flame. Kalau kamu nggak sadar siapa yang kamu percaya. Ada masa dalam pelayanan saya lebih banyak bergantung kepada my own strength, kekuatan saya. Saya bergantung kepada what I believe, my experience, pengalaman saya, what to do, saya udah tahu gimana, dan itu capek saya. Dan setiap kali saya mengalami itu, saya shift. Ini buku sangat bagus, mengingatkan saya, it's not about what, it's about who. Dan dia bilang, saya percaya adalah Yesus itu. Dia bilang, kenapa? Karena aku yakin bahwa dia atau Yesus berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Gila nggak? Kenapa Paulus ya? Kok such a fighter? Kenapa di penjara kok masih bisa joyful? Kenapa udah dianiaya temannya dia nggak mau balas mereka? Kenapa dia bisa gitu? Dia bilang karena I know who I believe. And I know dialah yang bisa menyelamatkan aku sampai pada akhirnya. Berarti dia percaya akan kuasa karunia Tuhan. He believes in the power of the grace yang bisa sustain dia terus-menerus. Kamu dan saya pasti akan mengalami masa sulit. Saya ketemu saudara-saudara yang mengalami sulit dan kita bilang, aduh gue capek bro. Amen, thank you untuk bisa vulnerable and honest tentang itu. Tapi yang saya sedih adalah ketika seorang saudara-saudari katakan, saya capek, saya tanya kenapa? Karena gue udah berusaha yang terbaik bro, gue capek, gue agak ini, orangnya juga susah diubahkan, memang dia ini gak berterima kasih, gue capek bro. Saya concern, I feel for you. Saya mau doakan untuk kamu, tapi saya concern dengan jawaban kamu, alasan kenapa kamu bilang itu. Karena waktu kamu katakan itu, kamu katakan, because I try my best, I give this, I give my time. Gue ini, saya lihat orang tua sama anak, gue udah capek. Anak ini gue coba ini, tapi dia kok masih begini, gue masih kurang ajar. Saya capek. I'm concerned. Karena kamu lakukan itu dengan kekuatan kamu, which will prove kamu pasti fail. Tapi saya senang kalau saya ter-encourage dengan saudara yang sedang mengalami masalah, dan masalahnya belum beres, titik terang aja belum kelihatan. Tapi dia bilang, I feel tired. Dia vulnerable, dia honest tentang itu. Saya rasanya udah capek, saya kayaknya mau give up. But I know whom I believe. And I know bahwa dia akan terus membawa sampai bisa pada selesainya. Saya percaya the grace of God yang akan sustain saya bro. Tolong doakan saya. Gak gampang, but I know whom I believe. And I know His grace akan bawa saya through and through. Kamu ngerti gak maksudnya di sini? Berkali-kali Paulus katakan kepada Timotius, remember, your strength comes from the grace of God. It's not your own strength. Gak akan mungkin kamu dan saya bisa tetap lihat Injil itu sebagai kabar baik, dan kamu siap menderita, dan kamu terus siap malu untuk itu, kalau kamu tidak punya the grace of God. Gak mungkin. Karena kita manusia yang jaim. Gak akan mungkin. Habis itu 2 Timotius 2, 1 dia bilang, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Habis itu dia bilang, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. We are only one generation away in our church from extinction. Saya ulangi, kita hanya satu generasi saja sebelum kemudian mati. Saya sudah lihat ada banyak gereja generasi
pertama orang ini semangat karena masih muda, terus kemudian dia jadi tua. Sesudah itu kita lihat generasi berikut, anak-anaknya nggak jadi murid, kemudian mereka sendiri jadi suam-suam kuku. Cuma satu generasi saja semangat jadi murid, generasi berikutnya mati. Yang Paulus bicarakan di sini adalah dari saya ke kamu Timotius, dan dari generasi kamu, kamu juga jadikan, percayakan itu, pass it on kepada generasi baru, dan generasi ini juga bisa pass it on. Kita bicara 4 generasi di sini. Dan untuk bisa pass it on, bagi kita orang tua yang sudah besarkan anak, saya tanya, besarkan anak itu gampang enggak di dalam Tuhan ya maksudnya ya? Bukan besarin kasih makan, provide, itu orang bisa lakukan. Kasih supaya dia bisa rohani, dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan, supaya dia pun bisa dengan anaknya, yaitu cucu kamu, pun akhirnya jadi murid, dan cucu kamu dengan cicit kamu pun jadi murid. 4 generasi gampang enggak? Enggak. Tapi dia bilang, jadilah kuat Harlem. Jadilah kuat brothers sisters in the grace of God. Because you and I know whom we believe. Dan dia bisa sustain kita. Amen? Kemudian dia bilang begini, in what way you fight? Bukan dengan adu mulut. Dia kasih 3 contohan. Dan coba pikir baik-baik, karena 3 contohan ini dibutuhkan. Nggak bisa you call yourself a disciple of Jesus Christ, orang yang cinta Tuhan, but you don't show this attitude. Yang pertama dia bilang adalah sebagai prajurit, soldier. Dia bilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya kalau lihat prajurit, saya salut. Saya banyak kenal prajurit yang, saya lihat keluarganya sampai berantakan. Terus saya bilang, kenapa dibiarkan gitu? Demi Indonesia. Saya lihat, saya kenal berapa prajurit yang gak gampang hidup mereka. Dan mereka itu siap. Dedikasi, their dedication is amazing. Yang dia bicarakan di sini, Paulus bicara kepada Timotius, kamu tahu, kalau kamu mau betul-betul entrust with the gospel, then you have to have this attitude of a soldier. Dedikasi. Fokus. You commit sama itu. Itu siap mati. Jangan waktu mau ditembak nggak mau mati. Kalau bisa lempar yang lain yang mati. Itu nggak bisa jadi begitu. Prajurit itu dia tahu bahwa ini bukan tentang hidupnya lagi, dan dedikasinya adalah untuk misi, adalah untuk apa yang atasannya katakan. Atasannya bilang, lu pergi, bom, lu nggak balik, nama lu, kita akan naikkan pangkat lu 1 tingkat, udah itu lu oke. Dan dia bilang, siap Pak. Prajurit itu dipanggil, nggak ada bilang, bos, boleh gua curhat dulu. Gue terus terang ya, gue nggak gitu suka cara lu ngomong. Oke, lu pikir gimana? Nggak ada yang namanya itu, siap! Dalam ini mungkin takut, dalam ini mungkin capek, tapi siap! Saya lihat hari ini dalam grup-grup kecil ya, ada datang bilang, pemimpinnya harus datang dong, kamu ini. Gue udah datang, udah syukur. Kedua, dia bicara tentang atlet. Siapa di sini atlet? Sedikit. Siapa di sini prajurit? Kenapa sedikit? Karena nggak ada yang mau. Siapa di sini mau jadi bos? Semua mau. Siapa yang mau hidup nyaman? Semua mau. Siapa yang di sini mau datang ke gereja jadi jemaat? Nggak mau jadi pemimpin? Siapa di sini? Banyak, lebih banyak orang nggak mau mimpin di sini. 5 tahun, 10 tahun jadi murid, nggak mimpin apa-apa. Kenapa? Karena paling enak untuk mengkritik. Lagunya kurang tuh nyanyinya, kenapa? Coba kamu nyanyi sendiri. Coba kamu datang, ikut latihan, persiapan nih. Orang-orang di sini kamu tahu, mereka sudah siap berapa? Datang, encourage mereka, nggak gampang. Kamu mau datang pagi-pagi? Kamu tahu orang yang menyiapkan itu semuanya, mereka harus datang berapa jam sebelumnya. Atlet. Kenapa Paulus bicara tentang atlet? Karena itu bicara tentang disiplin di sini.
Dia bilang di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Berarti ada rules-nya dia harus ikut. Saya seorang atlet dulu, bukan sekarang. Pelatih bilang tiap hari harus 3 kali muncul. Jam berapa? 4.30 pagi, sudah di kolam. Kamu tahu dinginnya kolam jam 4.30 pagi? Tapi itu adalah peraturan. Terus saya bilang, bisa nggak siangan supaya matahari lebih? Nggak bisa, 4.30. Udah itu kamu tahu, kalau 4.30 itu pagi punya latihan pagi, itu 5 km berenang. Itu adalah peraturan. Kalau enggak usah ikut untuk pertandingan berikut. Nggak usah. Kalau kamu mau betul-betul bisa menjadi juara, berarti kamu harus latihan. Itu kolam 50 meter, itu 100 kali. Itu pagi hari. Udah itu kita dibilang, menjelang pertandingan, pemanasan kamu harus gaya kupu-kupu. Berapa lama? 2 kilometer. Itu pemanasan gaya kupu-kupu. Gimana nggak panas kita, betul nggak? Peraturan. Dikasih peraturan. Saya masih ingat kalau kita mau ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi kita lihat orang makan yang enak, kita nggak boleh makan. Peraturan. Dan gak segan-segan dibilang ini. Kenapa? Karena kita atlet mau mencapai medali dan juara itu. Kamu tanya atlet mana hari ini sudah dunia pun, ya dia bisa bilang, ntar ya, gue hari ini mau latihan, karena gue udah juara dunia, nanti 3 hari berikutnya gue bolong-bolong aja latihannya. Nggak ada. Semakin dia tingkat dunia, semakin dia tiap hari harus, kamu tahu berapa jam sehari? 7 jam sampai 8 jam. Kamu mau capai nasional, nggak bisa kamu latihan cuma 2 jam. Harus 7 jam sehari. Saya 7 jam. Makanya 4:30. Saya pelatih kenapa 4:30? Karena cuma itu waktunya. Kamu harus sekolah habis itu. Habis pulang sekolah, berenang lagi jam 2 sore. Sampai jam 4. Habis itu pulang, berenang lagi malam hari. Itu adalah disiplin. Kamu datang PDG bro, quiet time bro. Disiplin sama Tuhan aja kita enggak. Bolong-bolong. Try it. Ini bukan kekuatan kamu. Ini adalah the grace of God. That's the power. Kalau kamu begitu bersyukur sama Tuhan, kamu tahu whom you believe. Kamu harusnya pagi, walaupun ngantuk, walaupun ini, kamu akan train diri kamu untuk disiplin. Karena hanya dengan itulah kamu bisa beritakan Injil, betul-betul kabar baik. Bukan Injil itu kabar buruk. Di dalam kita memberikan persembahan kita. Ngapa saya bicara tentang ini ya? Saya sampai ada yang bilang, bro, Pak Pendeta, kenapa gereja kita kurang bicara tentang uang? Saya bilang, oh ya? Tapi uang kan penting di dalam gereja. Iya betul. Dari kita lihat bagaimana orang betul-betul spend uangnya. Memberi dari sana kita tahu hati dia kepada Tuhan atau mana. Kita bisa tahu. Itu salah satu alat ukurnya. Dan saya lihat hari ini ada gejala di sini yang bolong-bolong. Ya kapan gua kepikiran, gua kasih, kalau enggak. Survei dari gereja, kita waktu berapa bulan lalu kita membership renewal, udah itu bikin komitmen itu. Tapi hari ini kamu tahu yang ngisi formulir aja untuk itu masih sangat sedikit. Saya dari Ministry Merit Pusat ya, yang saya merasa ada orang nggak gampang, sulit secara ekonomi, tapi kebanyakan orang-orang yang secara ini saya lihat enggak disiplin. Dia disiplin olahraga. Dia disiplin untuk bisa ini. Disiplin. Tapi dalam itu enggak disiplin. Memberikan kepada Tuhan itu tidak diprioritaskan. Enggak disiplin. Dia kasih dia Januari. Nanti pas ingat hari Mei. Kasihlah dia. Can you discipline yourself seperti seorang atlet? Ini bukan tentang jumlah. It's about how you see God and His kingdom. Merit Pusat, saya mau kasih tahu, 41%, 59% di mana? Tapi saya lihat disiplin banget ke mall, disiplin banget belanja, disiplin banget di sana. Saya lihat disiplin banget. Bahkan ada orang yang hari ini online, disiplin banget dia untuk hal lain. Dan alasan, gue gak bisa ketemu karena gue takut COVID. Tapi gue lihat dia di mall, gue lihat dia di mana-mana.
Mungkin yang dia takut adalah brother sister ini ada COVID. Kalau di mall nggak ada orang punya COVID, makanya dia datang. Mulai minggu depan, saya percaya kita ada online. Bagusnya dengan ada online kita jadi tahu ada orang sakit sekarang bisa join. Ada orang yang memang ada ini nggak bisa join online. Tapi ada orang yang lakukan bukan karena kondisinya, tapi karena sudah comfort zone. Mulai minggu depan yang mau online, murid Yesus, kita ngomong dulu, mau online kan alasannya apa? Kalau enggak, datang offline. Kita nggak ada online untuk kamu. Kenapa? Kejam sekali. Lebih kejam dari ibu bapakku. Bro, please. Nggak ada cara lain. You have to be trained to be disciplined. We love you. Tapi nggak ada caranya kamu akhirnya bisa cinta Injil itu, cinta Tuhan, tanpa kamu sendiri mau untuk bisa disiplin. This is to discipline. Kalau orang ingetin kamu, kenapa nggak datang? Jangan bilang, ibu gua aja nggak gitu. Ya karena ibu kamu nggak mau ritin kamu. Makanya kamu jadi begini. Kita adalah keluarga rohani kamu. Dan kita mau. Out of love, bukan karena peraturan. Kamu harus bisa tahu. Tapi kalau kamu punya sikap, harus punya sikap seperti seorang atlet. Amen? Yang ketiga dia bicara petani. Dia bilang seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil buahnya. Petani mengingatkan kenapa Paulus bicara itu. Karena dia bicara tentang diligent. Ketakutan. Prajurit bicara tentang dedication. Atlet bicara tentang disiplin. Dan sekarang dia bicara tentang petani, diligent. Kita harus tekun. Kamu lihat petani, dia nyiram, belum ada lihat hasil, nyiram terus. Kamu pernah lihat petani malas? Kenapa banyak orang nggak mau jadi petani? Karena orang tahu untuk petani is a hard work. Kamu nggak lihat hasil, tapi kamu terus, you diligent. Karena kalau kamu nggak diligent, mati itu. That's why Paulus bilang, kenapa kita bisa lakukan itu? It's because of the grace of God. Makanya I can fight the good fight. Amen? Jelas semuanya? Yang terakhir. It's the glory. The reward yang Tuhan mau berikan. Karena itu Paulus bilang, I want to finish the race. I fan the flame karena gift of God yang Tuhan kasih kepada kita. Dan I keep fighting the good fight seperti prajurit, seperti seorang atlet, dan sebagai seorang petani. Karena apa? Karena I know God's grace, I know whom I believe, I know itu akan terus menerus beserta dengan saya, bukan kekuatan saya sendiri. Yang ketiga dia bilang, the third reason is karena the glory. That's why I want to finish the race. Dia katakan di 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada saya Paulus bilang gini, Timothy, saya udah dekat to my finish line. Saya ngalamin banyak. Ada kemenangan, ada penganiayaan, ada kesusahan. But I don't focus on that. Kalau saya fokus akan itu, saya menjadi terlalu sombong. Saya kemudian bisa jadi orang yang berhenti juga. Mungkin karena saya ditinggalin teman-teman ini semua. Kamu baca surah itu berapa banyak. Dia ditinggalin Dimas, dia dianiaya saudara-saudara yang lain. Dia bisa aja disappointed. Dia bisa aja merasa lonely, deserted. Tapi dia bilang, no, you know why I'm here? Dan saya masih bisa memelihara iman saya. Because of the glory. It's the finish line yang saya lihat. Mata saya selalu lihat finish line. Kamu tahu sebagai seorang atlet, ini yang selalu pelatih katakan. Waktu mau pertandingan. Harlem, look at me. Okay? Look at me. Di sana. That's the finish line. Finish the race. Jangan lihat kiri kanan kamu. Jangan lihat siapa ini di samping kamu. Perenang samping itu jangan lihat. You just focus on the finish line. And go, your eyes fix on finish line. Jangan lihat itu. Karena kalau kamu lihat di samping sana-sana, tiba-tiba kamu ketinggalan, you get panic. Atau kamu udah lebih depan, kamu pikir, udah lebih santai. Jangan. You just focus on finish line, and you do your best di sana. Saya masih ingat setiap kali saya tanding, start, I don't care siapa yang di kiri kanan, I just focus on the finish line, karena my goal is to reach the finish line. I reach the finish line, mau juara berapa, mau apa, I don't care.
Because you know what? I finished the race. Hari ini kita bisa dalam perjalanan hari ini. Saya lihat ada saudara-saudari nggak dalam ruangan ini lagi. Karena disappointed. Ada yang mungkin sudah bahkan oppose you. Alkitab bilang itu terjadi. Kalau itu terjadi pada Yesus, itu terjadi pada Paulus, terjadi pada Timotius. Kalau itu terjadi pada kamu dan saya, jangan bilang, gua kaget. Kok jadi murid gua bisa begitu? Gua pikir, bunga semua. Berarti kamu tidak baca Alkitab. Ada brother bilang, nggak tahan bro. Gua bilang, berapa orang gitu? Satu orang membuat kamu lupa udah. You might start well, but my question is, are you gonna finish the race? Are you gonna finish the race? How are you gonna finish the race? How are you gonna finish the race? Fan the flame. Fight the good fight. Jangan kita di sini lihat, udah ada banyak kemenangan. It doesn't matter. Hari ini berapa banyak gunus. Saya senang hari ini. Kemarin kita membaptis orang. Kita lihat ada orang keluarga bisa kembali. Amen. Thank you. But that is not my focus. My focus is the finish line. Di hari ini saya mau ajak semua saudara-saudara di sini. Bro. Look at the finish line. Jangan lihat hidup kamu saat ini. Apa yang terjadi sama kamu. You have good news. Amen. Enjoy. Thank God. You have bad news. Come on. Keep fighting. Because the glory. Dan menariknya Paulus tidak bicara tentang his glory. His own glory. Dia bicara tentang God's glory. Dan orang-orang yang bisa dibawa untuk bisa kenal Tuhan dan cinta Tuhan. He's talking orang yang hari ini belum ada dalam ruangan ini. He said, they are my glory. Hari ini orang belum pernah dengar akan Injil keselamatan. He said, they are my glory. And God is my glory. Dia nggak pernah bicara glory dia. Kamu tahu orang yang paling akan gampang stop dan tidak finish the finish line? Adalah orang yang sibuk lihat. How come saya tidak dapat glory itu? How come saya hari ini, kok saya dibegitukan? When you focus your own glory, kamu nggak bisa fix your eyes on the finish line. Dan ini 3 hal yang dibutuhkan itu. Amen? Saya pengen kita hari ini bisa capai itu finish line semuanya. And God has entrusted kita dengan Injil yang luar biasa. Tapi itu datang dengan paket, kita akan dianiaya. Kita akan dipermalukan. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, God give you the gift. You gotta keep flaming that. Amen? Tuhan kasih kita the grace. Mari kita fight the good fight. Dan mari kita di sini ingat, it's God's glory. Dan orang-orang sendiri bisa jadi kenal Tuhan Yesus. That's glory. Mari kita finish the race. Amen? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Engkau. Bantu kami untuk betul-betul menjadi murid. Bisa diingatkan kembali untuk jadi murid yang sungguh-sungguh. Terima kasih untuk semua berkat Engkau, penyertaan Engkau. Terima kasih untuk semua saudara-saudara di sini. Bantu kami Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen. Yes. Mari kita kembali berterima kasih kepada Bapak Pendeta Harlem yang telah membagikan firman pada siang hari ini. Ya, saya sangat semangat, saya jadi ingat 11 tahun, tepat 11 tahun yang lalu saya duduk di sini. Dan pertama kalinya membuka hati saya mau belajar apa itu firman Tuhan. Dan gak hanya sampai situ, ada orang-orang yang terus berjuang, terus bersabar untuk saya akhirnya bisa mengenal firman Tuhan dengan luar biasa. Ya, hari ini saya juga diingatkan setelah saya mendengar, saya memperoleh itu, saya kenal Tuhan. Hari ini saya terus memperjuangkan itu enggak? Ya, saya enggak kebayang ya, bayangkan kalau hari ini di ruangan ini kita sama-sama berjuang, kita sama-sama membakar semangat itu. Akan begitu banyak orang di luaran sana yang sama seperti saya, insecure, yang enggak kenal Tuhan, yang enggak tahu talentanya apa. Hari ini bisa dipakai Tuhan, hari ini bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir saya juga belajar bagaimana untuk kita bisa terus melihat garis finish kita yang nantinya sama-sama bersama-sama dengan Tuhan. Kita gak mau fokus pada orang lain, kita gak mau fokus pada kanan dan kiri kita. Tapi waktu kita bersemangat, kita mau fokus pada garis akhir kita. Sekali lagi mari kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Harlem
yang terus mengingatkan kita sehingga kita boleh bertumbuh punya keyakinan di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama mengambil perjamuan kudus ya, untuk mengingatkan bagaimana kebaikan Tuhan melalui salib Kristus. Kita terus berjuang bersama-sama. Di belakang saya ada saudari kita, Helen dari ministry Merit Selatan, akan share bagaimana salib mengubahkan kehidupan dia, membuat dia terus berjuang karena kekuatan daripada salib. Saya persilahkan, silakan. Selamat pagi, brother, sister, om, tante, dan juga opa, oma yang online. Perkenalkan, nama saya Helen dari Ministry Selatan. Tepat tanggal 15 September besok, genap perjalanan saya sebagai murid ke-3 tahun. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini, sehingga saya boleh sharing perjalanan hidup saya bersama Tuhan dan juga apa arti salib untuk saya. Selama kurang lebih 8 tahun lamanya, saya berjuang mengalami sakit adenomyosis atau penebalan dinding rahim di bagian luar. Dan ternyata akhir-akhir juga saya tahu saya ada borderline tumor di saluran indung telur kanan. Nah, beberapa efek samping dari penyakit saya adalah saya bisa mengalami pendarahan yang heboh, berkepanjangan, bisa sampai 2 bulan non-stop. Dan sakitnya tuh luar biasa sekali, sampai kadang saya bisa sampai gemeter, bisa sampai muntah. Nah, selama bertahun-tahun ini saya sudah mengunjungi lebih dari dokter spesialis, udah bertanya kemana-mana, menjalani bermacam-macam pengobatan, tapi tidak ada penyelesaian yang jelas. Dan saya hanya terus diberikan painkiller yang dosis tinggi, jadi cuma bisa minum obat aja untuk tahan sakit. Jujur penyakit ini sudah banyak mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Tapi Tuhan baik, akhirnya di bulan lalu saya bisa mendapatkan rekomendasi seorang dokter yang kebetulan juga mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya bisa menawarkan saya opsi terbaik. Akhirnya pada tanggal 12 Agustus lalu saya melakukan operasi pengangkatan rahim secara total dan juga pengangkatan indung telur sebelah kanan. Selama proses konsultasi dengan dokter, persiapan sebelum operasi, hari H, dan recovery inilah saya benar-benar mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi jujur selama ini saya sering melihat suami saya tercinta sebagai tumpuan. Jadi kalau ada masalah, ada apa, saya sering kali selalu pasti larinya ke suami dulu sebelum ke Tuhan kayaknya. Gitu, jujur. Terus tapi ternyata Tuhan kayaknya tahu semua itu. Beberapa hari sebelum saya harus konsultasi dengan dokter, suami saya COVID, anak saya COVID, bahkan sampai ART juga COVID. Jadi ada 4 orang COVID di sekeliling saya yang kedua kalinya. Saat itu saya juga takut, aduh gimana nih ya, gagal nih semua gitu. Tapi Tuhan baik, biarpun saya dikelilingi oleh 4 orang positif, saya bisa remain negatif, tidak terpapar sampai akhirnya saya bisa menjalani semua proses dengan baik sesuai rencana. Biarpun pada waktu mau konsul dokter segala macam itu kayak udah campur aduk rasanya. Udah gak pikir harus dengerin penjelasan dokter yang segala macam sendiri, gak ada suami, itu kayaknya udah campur aduk. Tapi Tuhan baik banget ya, Tuhan berbicara kepada saya pada saat saya di ruang tunggu. Ayat ini muncul dari John 13:33. I have told you these things so that you can have peace in me. In this world you will have troubles, but be brave, I have defeated the world. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saat itu juga saya merasakan bahwa saya gak mengalami semua ini sendirian. Dan yakin bahwa Tuhan bersama saya, Tuhan begitu baik. Singkat cerita, selama saya harus menjalani proses operasi tanpa suami, juga selama recovery di rumah sakit juga tanpa suami, tapi Tuhan baik. Tuhan siapkan saya teman baik yang menemani saya, padahal dia itu biasanya kerjanya bolak-balik keluar kota. Dan Tuhan lebih baik lagi, pada malam sebelum tindakan di keesokan paginya, suster datang ke saya, meminta persetujuan saya untuk transfusi darah. Karena hasil lab saya HB-nya sangat rendah. Ternyata gak lama lagi suster masuk lagi, dia bilang bahwa persediaan darah di PMI Tangerang dan sekitar cabang-cabang kosong.
Jadi harus request ke PMI pusat. Oke, saya tanda tangan aja. Ternyata Tuhan itu baik banget. Tuhan sudah kayak menyiapkan semuanya. Pagi hari saya masuk ruang operasi dengan sangat tenang. Saya berasa saya nggak sendirian, semuanya tenang. Dan ternyata persediaan darah yang tadinya hanya untuk jaga-jaga ternyata terpakai. Pada saat operasi dan juga saya recovery, saya harus menjalani 2 kali proses transfusi darah. Dan pada saat saya recovery, saya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Biarpun gak ada suami, gak ada anak, tapi kasih yang luar biasa dari jemaat, dari brother sister, terutama dari ministry Merit Selatan, Merit yang lain, bahkan sampai campus ministry, saya merasakan dari doa, penghiburan, dan juga banyak lagi yang saya gak bisa sebutkan satu persatu. Terharu banget, benar-benar merasakan kasih dalam jemaat yang benar-benar nyata, yang bukan hanya di mulut ya. Lalu kebaikan Tuhan gak berhenti sampai situ. Pada saat saya kembali ke rumah, keesokan harinya PCR suami saya negatif. Dan saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena pada saat saya recovery di rumah, Tuhan telah memampukan suami saya untuk merawat saya, sehingga saya bisa pelan-pelan pulih. Sungguh benar-benar mengalami penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Apakah perjuangan saya berakhir sampai sini? Tentu tidak. Masih banyak pemeriksaan berkala yang harus saya jalani. Tetapi saya ingat ayat tadi, bahwa saya tidak akan pernah luput dari masalah selama saya hidup di dunia ini. Tetapi saya gak akan menjalaninya sendirian. Saya punya brothers dan sisters yang awesome. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang akan memberikan saya damai, keberanian, dan juga bersama-sama menghadapi bersama Tuhan. Terima kasih. God bless us. Amen. Wow, saya percaya ini satu kejadian yang tidak mudah yang dihadapi. Tapi karena merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, dan akhirnya saudari kita Helen bisa menghadapi dengan satu sukacita, dan bagaimana begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan saudari kita Helen. Nah, saya percaya hari ini ada begitu banyak hal yang kita sedang hadapi. Tapi apakah Kristus hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita? Hari ini sebelum kita mengambil roti dan anggur, saya mau mengajak kita juga untuk menyiapkan hati kita, mengingat bagaimana begitu Kristus sangat mengasihi kita dan mau berjalan bersama-sama dengan kita untuk melewati hal-hal yang hari ini mungkin buat kita akan begitu susah. Saat kita mengambil waktu, sang ministry akan menaikkan satu pujian untuk kita juga. Kita akan merefleksikan kasih Tuhan kepada hidup kita dengan satu buah lagu, seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
Mari kita mengambil perjamuan bersama-sama dan menyiapkan roti kita. Sambil saya akan membacakan di 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan, demikianlah sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita. Mari kita siapkan cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, selamat siang. Terima kasih kalau hari ini kami boleh datang, Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh diingatkan lagi untuk kami bisa menerima satu kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bantu kita, Tuhan, untuk kita terus belajar dan bertumbuh. Dan hari ini pun kami boleh diingatkan bagaimana salib Engkau, Tuhan, kebaikan Engkau dalam kehidupan kita. Hari ini kami boleh mendengar saudari kita sharing daripada saudari kita Helen, bagaimana dia menghadapi masa-masa yang gak gampang. Tapi karena dia mengerti bagaimana kebaikan Engkau, dan dia menghadapi dengan satu sukacita, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hari ini ada begitu banyak hal, Tuhan, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kami percaya salib Engkau, Tuhan, senantiasa memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati begitu banyak hal dalam kehidupan kita, Bapa. Terima kasih, Tuhan, untuk salib yang senantiasa menguatkan dan senantiasa begitu menyentuh hati kita, sehingga kita boleh terus merasakan bagaimana kebaikan Engkau dalam kehidupan kita. Sertai ibadah kita, Tuhan, dan pada akhirnya nama Engkau boleh terus dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Tapi sebelum itu, setelah ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita bisa berikan persembahan yang terbaik. Yang pertama, kita bisa menggunakan QR. Ya, ini ada nomor rekeningnya juga. Yang kedua, kita bisa memberikan di kanan kiri kita ada box, ada kotak. Ya, kita bisa memberikan persembahan kita juga melalui box juga. Ya, tetapi kalau kita mau memberikan secara cash, kita bisa minta kepada Asyir ada amplop untuk kita bisa masukkan ke amplop dan kita masukkan ke box yang ada di belakang kanan dan kiri. Di atas juga ada. Ya, selanjutnya ibadah minggu depan ya 18 September jam 8 dan 10.30. Mari kita datang lebih awal untuk kita bisa berfellowship. Kita bisa mengencourage satu dengan yang lain juga. Dan kita bisa ngajak teman-teman kita juga untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, selanjutnya
Wow, luar biasa ya. Beberapa waktu lalu KKK mengadakan 17-an lomba ya. Mari kita berterima kasih juga untuk kakak-kakak yang berpartisipasi juga. Ya, dan terbuka buat kita juga yang untuk mau bisa melayani di KKK juga. Ya, kita juga bisa mengajak teman-teman dari teman-teman kita juga yang punya anak-anak untuk bisa bergabung di KKK juga. Ya, selanjutnya ini adalah jam penjemputan, ya bisa diperhatikan untuk kita nggak nantinya macet di bawah. Praise and worship, ya seal dan dari teens dan kampus, ya catat tanggalnya. Ya mari yang mana yang kampus untuk kita bisa bersemangat. Kalau kita juga punya teman-teman kampus bisa diajak juga untuk kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Ya tanggal 25 September 2022 ya pastikan catat tanggalnya untuk kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Dan selanjutnya untuk pengumuman. Mama aku tuh cantik, baik dan lucu. Mama itu orang yang sangat perfeksionis. Mama bisa begitu baik di depan orang, tapi sama aku tuh bisa begitu kejam. Mamaku seru, menyenangkan, dan mamaku juga masih sering hangat dengan teratur. Mami aku itu orangnya emosional, Suka marah-marah, bekerja keras. Mama itu orang yang pekerja keras, tangguh, lalu spiritual, dan juga orang yang sangat bisa dibilang cerewet juga. Menurutku mamaku itu cantik, perhatian, dan selalu bisa diajak curhat. Kalau mama itu kuat, pekerja keras, dan tangguh. Sebuah pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada juga yang bilang barang retak sulit untuk direkatkan kembali. Namun benarkah demikian? Tentu tidak. Penasaran? Bagaimana bisa? Untuk mengetahui semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami mengajak kalian untuk join di acara perdana kami yaitu Solo Moms. Acara ini khusus diadakan bagi para single moms dan Eunice moms. Dalam acara ini selain mendengarkan lesson, kita juga akan mendengarkan sharing dari beberapa single moms maupun Eunice mengenai pengalaman mereka melewati berbagai pergumulan, namun tetap setia kepada Tuhan dan dapat membimbing anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. So, don't miss it. Catat ya tanggalnya, 17 September 2022, hari Sabtu jam 5 sore. Acara ini terbuka untuk umum. Jadi yang punya studi, teman, saudara, atau kenalan yang sedang mengalami pergumulan yang sama harus hadir ya. See you! Sebetulnya sudah tidak perlu dijelasin lagi ya, dari video sudah sangat jelas. Ya tanggal 17 September jam 17 ya, bagi kita juga ini terbuka untuk umum. Jadi bisa ajak, bagi kita yang punya kenalan juga bisa diajak. Apakah ada pengumuman lagi? Oke, ya itu aja pengumumannya. Mari kita bersemangat, mari kita ambil waktu juga untuk meneliti lagi, ya membaca lagi apa hari ini yang kita bisa belajar dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Harlem. Ya ibadah telah selesai, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, selamat siang. Thank you untuk kebaikan Engkau, kami boleh memuji Engkau. Terima kasih untuk senantiasa mengasihi kita Tuhan. Untuk kami boleh mengenal firman Engkau Tuhan. Biarlah apa yang hari ini kami boleh ibadah hari ini hanya menyenangkan hati Engkau semata Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan juga dalam kehidupan kami. Dan gak berhenti-hentinya hari ini kami bisa terus mengucapkan syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kita Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama Engkau boleh terus dipermuliakan. Terima kasih untuk semua Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi sebelum kita pulang. Firman sudah menguatkan kita, sharing komuni juga semua menguatkan. Mari kita memuji Tuhan bersama.